Hai, welcome to my channel di Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Oke teman-teman, di video kali ini aku udah bikinin kalian soal tentang manajemen layanan TI lagi. Mungkin kalian juga udah ada yang nontonin video aku sebelum-sebelumnya. Jadi di video ini kita akan bahas lagi ya. Silahkan ditonton dan dipelajari. Jangan lupa untuk terus support channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalain loncengnya juga jangan lupa. Share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Oke, langsung aja kita akan bahas soal-soalnya. Hello everyone. Soal yang pertama, proses mengelola standar kualitas layanan TI dengan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan memahami kebutuhan bisnis disebut A. SLA, B. SLM, C. SLO, atau D. SLB. Jawaban yang benar adalah yang B. SLM. Service Level Management (SLM) merupakan proses mengelola standar kualitas layanan TI dengan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan memahami kebutuhan bisnis. Aktivitas dasar SLM antara lain mengidentifikasi siapa pelanggan layanan TI, membuat sesi dialog dan saluran komunikasi dengan pelanggan, mengeksplor dan menemukan apa saja yang diinginkan pelanggan, menyepakati standar-standar layanan yang yakin dapat disediakan, dan memonitor dan melaporkan capaian-capaian layanan. Lanjut beralih ke soal nomor 2. Operational Level Agreement atau OLA adalah A. Jaminan layanan operasi, B. Sebuah kesepakatan standar kerja internal penyedia layanan TI, C. Kecepatan layanan untuk sejumlah pengguna, atau D. Manajemen operasional eksekusi. Jawabannya adalah yang B. Sebuah kesepakatan standar kerja internal penyedia layanan TI. Operational Level Agreement atau OLA adalah sebuah kesepakatan standar kerja internal penyedia layanan TI. Contoh, kesepakatan antara manajer TI dengan tim teknis server agar benar-benar berkomitmen memenuhi target. Kesepakatan antara manajer TI dengan staf service desk tentang target kecepatan melayani keluhan pelanggan. Selanjutnya soal nomor 3. Kontrak atau sebuah dokumen yang berisi target-target standar layanan TI yang telah disetujui dan diyakini benar-benar mampu disediakan adalah A. Service Level Agreement, B. Service Level Management, C. Operational Level Agreement, atau D. Katalog layanan TI. Jawabannya adalah yang A. Service Level Agreement. Service Level Agreement atau SLA merupakan sebuah dokumen yang berisi target-target standar layanan TI yang telah disetujui dan diyakini benar-benar mampu disediakan. Isi SLA minimal menyatakan waktu layanan, jaminan layanan tersedia tanpa ada gangguan, standar waktu perbaikan apabila terjadi gangguan, dan kecepatan layanan untuk sejumlah pengguna. Soal nomor 4. ITIL mendefinisikan 4 peran utama dalam sebuah layanan TI, kecuali A. Process Owner, B. Process Practitioner, C. Service Manager, atau D. Service Owner. Yang bukan 4 peran utama adalah yang C. Service Manager. ITIL mendefinisikan 4 peran utama dalam sebuah layanan TI. Yang pertama, Process Owner. Orang yang bertanggung jawab memastikan sebuah proses dijalankan sesuai standar proses yang telah disetujui dan didokumentasikan serta memenuhi tujuan proses. Kedua, Process Manager. Orang yang bertanggung jawab terhadap manajemen operasional atau eksekusi dari sebuah proses. Ketiga, Process Practitioner.
orang yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan atau aktivitas teknis sebuah proses, termasuk mengupdate catatan bahwa aktivitas-aktivitas sebuah proses sudah dilaksanakan dengan benar dan memastikan input dan output. Keempat, service owner, orang yang bertanggung jawab berkomunikasi dengan pelanggan untuk inisiasi, transisi, dan dukungan sebuah layanan TI tertentu. Soal nomor 5, metode yang efektif untuk membantu mendefinisikan peran apa yang dibutuhkan dan tanggung jawabnya untuk sebuah proses disebut A. Nasi, B. Rasi, C. Kaci, atau D. Olah. Jawabannya adalah yang B. RACI. Metode RACI merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Consult, dan Inform. Metode yang efektif untuk membantu mendefinisikan peran apa yang dibutuhkan dan tanggung jawabnya untuk sebuah proses. Responsibility, siapa yang bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis aktivitas pekerjaan. Accountability, siapa satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab terhadap kualitas hasil akhir. Consult, siapa orang yang layak dimintai pendapat atau sebagai konsultan. Inform, siapa orang yang harus selalu diberi informasi perkembangan terkini tentang pelaksanaan dan kualitas sebuah proses. Singkatnya, metode ini memudahkan kalian untuk melakukan komunikasi dengan orang yang tepat atau orang yang memang sesuai dengan perannya. Soal nomor 6, application management harus mampu atau memiliki kompetensi antara lain, kecuali A. Membantu proses perancangan dan penerapan deployment, B. Membuat panduan untuk manajemen operasional TI, C. Menyediakan bantuan selama proses pengoperasian aplikasi, atau D. Mengerjakan semua tugas yang diberikan. Jadi yang bukan kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki application management adalah yang D. Mengerjakan semua tugas yang diberikan. Application Management adalah unit di bawah Departemen TI yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menangani hal-hal yang terkait perangkat lunak atau software aplikasi-aplikasi penunjang layanan TI. Kompetensi yang harus dimiliki antara lain membantu proses perancangan dan penerapan deployment, menyediakan bantuan selama proses pengoperasian aplikasi, mendefinisikan seluruh strategi, kebijakan, dan arsitektur aplikasi, ikut menguji dan memvalidasi aplikasi, dan membuat panduan untuk manajemen operasional TI bagaimana mengelola aplikasi layanan terbaik. Selanjutnya soal nomor 7, di antara pilihan berikut ini, manakah hal yang tidak bisa ditangani oleh pusat layanan TI Service Desk? A. Incident Management, B. Accident Management, C. Request Fulfillment, atau D. Access Management. Jadi yang tidak bisa ditangani oleh pusat layanan TI Service Desk adalah yang B. Accident Management. Service Desk atau Help Desk atau Support Desk adalah sebuah unit atau fungsi dalam organisasi yang berfungsi sebagai gerbang komunikasi Single Point of Contact atau SPOC antara penyedia layanan dan pengguna. Hal yang ditanganinya adalah Incident Management, menangani permasalahan layanan, Request Fulfillment, memenuhi permintaan pelanggan, dan Access Management, mengatur hak akses pengguna layanan. Oke, next soal selanjutnya nomor 8. Berikut ini yang merupakan struktur organisasi Service Desk dan biasanya dimiliki oleh penyedia layanan Service Desk 24 jam 7 hari dan memiliki pelanggan di berbagai negara adalah A. Local Service Desk, B. Follow the Sun Service Desk, C. Centralized Service Desk, atau D. Virtual Service Desk. Jawabannya adalah yang B. Follow the Sun Service Desk. Struktur organisasi Service Desk antara lain yang pertama Local Service Desk, dibangun di setiap unit pelanggan sehingga secara fisik dekat dengan pengguna.
Kedua, Centralized Service Desk, satu unit service desk untuk menangani semua unit pelanggan. Ketiga, Virtual Service Desk, pelanggan cukup menghubungi satu nomor kontak, namun lokasi fisik unit service desk tidak diketahui secara pasti oleh pelanggan. Dan yang keempat, Follow the Sun Service Desk, biasanya dimiliki oleh penyedia layanan service desk 24 jam 7 hari dan memiliki pelanggan di berbagai negara. Beralih ke soal nomor 9, melakukan backup dan restore data untuk kepentingan tim manajemen teknis dan manajemen aplikasi merupakan tugas A. Kontrol operasional TI, B. Manajemen fasilitas, C. Manajemen teknis, atau D. Manajemen aplikasi. Jawaban yang benar adalah yang A. Kontrol operasional TI. Kontrol operasional TI bertugas yang pertama memonitor terus-menerus semua komponen sistem dan layanan TI terlibat dalam proses event management. Kedua, melakukan backup dan restore data untuk kepentingan tim manajemen teknis dan manajemen aplikasi. Ketiga, ikut membantu penyelesaian insiden dan problem sebagai level di atas service desk. Soal yang terakhir nomor 10, kompetensi yang harus dimiliki technical management antara lain kecuali A. Database, B. Jaringan, C. Internet, atau D. Pemrograman. Jawabannya adalah yang kecuali D. Pemrograman. Kompetensi yang harus dimiliki technical management atau manajemen teknis antara lain yang pertama database, kedua directory service, ketiga mainframe dan server, keempat jaringan, dan yang kelima penyimpanan data atau storage. Ya, itulah tadi 10 soal tentang manajemen layanan TI dan juga pembahasannya. Semoga bermanfaat, dan jika kalian ada request untuk dibuatin soal lain, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Well, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Jika kalian suka, silahkan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe juga biar nggak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Oke ya, see you in my next video. Bye.